Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di channel Pangeran Cahaya. Hadirin semuanya Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas rahasia terbesar tentang martabat ketuhanan dengan martabat kehambaan. Jadi di sini akan dibahas tentang martabat kedudukan hamba dengan kedudukan Tuhan itu. Nah, nanti merambat kepada kodim dengan muhaddas. Jadi kita paling lengkap sebenarnya itu ketika ingin membahas semua itu ada di martabat 7. Nah, nanti akan mengerucut sampai di 2 kalimat syahadat. Contoh pertama, ya, kita ketahui bahwa yang sebenar-benarnya yang paling awal tiada berawal itu adalah kun hizat. Kun hizat ini apa? Diri keadaan yang sebenar-benarnya yang maha kuasa itu, atau biasa kita sebut Rabbul Izzati. Nah, Rabbul Izzati inilah yang sebenar-benarnya, atau menyebut biasanya dirinya dengan aku. Maka Rabbul Izzati ini berkehendak untuk menjadikan nurnya. Nah, di sini martabat ahadiyah. Nah, martabat ahadiyah ini disebut juga zatul mutlak atau zat mutlak. Artinya zat yang maha suci. Zat mutlak atau nur ilahi bisa juga. Nur ilahi. Kemudian yang kedua itu martabat wahdah. Nah, ini martabat wahdah disebut juga Ahmad. Nah, Ahmad Rasulullah. Ini hakikat ya, Ahmad Rasulullah. Hakikat Muhammad. Kemudian yang ketiga martabat wahidiyah. Nah, disebut juga Muhammad atau Nur Muhammad. Kita bagi-bagi dulu. Karena semuanya sebenarnya kita akan bahas. Nur Muhammad. Nah, di sini yang keempat itu martabat ruh. Kita dari atas dulu ya, dari atas. Nanti dari bawah ke atas. Martabat ruh atau alam malakut. Kemudian yang kelima martabat misal, alam bapak. Yang keenam martabat ajsam, alam kandungan. Yang ketujuh martabat insan kamil. Nah, yang sekarang martabat insan kamil. Nah, di dalam 7 martabat, di dalam martabat 7 ini, di situ ada kedudukan Tuhan, ada kedudukan hamba. Martabat Tuhan itu di sini 3 ini. Ini martabat Tuhan. Nah, ini 4 ini itu martabat hamba. Martabat hamba. Martabat Tuhan mulai dari ahadiyah, wahdah, wahidiyah, hamba, ruh, misal, ajsam, insan kamil. Nah, itu yang sebenarnya. Jadi ini biasa diinikan ya. Dari martabat ahadiyah, zatul mutlak, ini zat ilahi atau nur ilahi. Nah, nur ilahi inilah yang awal mula sekali ditajallikan. Ya, jadi martabat ahadiyah. Kalau si aku yang sebenarnya keadaannya zat atau Rabbul Izzati itu tidaklah di dalam lingkupan 7 martabat ini. Kenapa? Nah, karena 7 martabat ini biasa juga dikatakan alam ahadiyah, alam wahda, alam wahidiyah, alam ruh, alam misal, alam ajsam, alam insan kamil. Sementara Tuhan yang sebenarnya itu bukan alam,
Nah, bukan alam. Nah, disinilah dari Zatul Mutlak itu berkehendak untuk menjadikan Ahmad Rasulullah hakikat Muhammad ya. Nah, dari hakikat Muhammad ini terbit juga Nur Muhammad. Nah, Nur Muhammad inilah halusnya api, angin, air, tanah. Nah, dari sini halusnya api, angin, air, tanah itu menjadi kasar dia. Api, angin, air, tanah menjadi alam semesta di sini. Nah, dia masuk di keempat juga. Nah, kemudian daripada Nur Muhammad halus api, angin, air, tanah ini tadi terbitlah ruh. Ruh apa? Di sini ruh ruhani. Ruhani atau biasa disebut nafs. Nah, ini alam ruh. Di sini hadirin semuakan. Di sini alam ruh. Nah, yang pertama diadakan adalah ruhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian yang kedua ruhnya Nabi Khidir. Kemudian yang ketiga ruhnya Nabi Ibrahim. Yang keempat ruhnya Nabi Nuh. Yang kelima ruhnya Nabi Adam. Yang keenam ruhnya Nabi Musa. Yang ketujuh ruhnya Nabi Isa. Yang kedelapan seterusnya sampai 124.000 nabi. Kemudian ruhnya atau jiwanya atau nafsnya 124.000 wali. Kemudian nafsnya 124.000. Terus begitu sampai ruhnya dari zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir. Ruhnya juga malaikat di sini semua. Ruhnya juga iblis di sini semua. Ruhnya jin semuanya di sini. Semuanya ruh binatang apa semuanya di sini. Nah, tapi ini bukan ruh suci, bukan ruh daripada yang suci, bukan. Ini nafs, disebut nafs atau jiwa. Nah, jiwa. Oke. Kemudian dari sini dinamakan juga alam penantian. Nah, ini alam martabat keempat ini alam penantian. Nah, ini yang muhaddas. Ini yang dikatakan bahwa awal makhluk. Jadi awalu makhluk itulah ruh Nabi Muhammad. Maka di sini di alam ini, di alam martabat ruh keempat ini, alam malakut ini, di sini sudah ditentukan semua juga. Nah, sudah ditentukan semua juga nanti yang pertama diadakan atau diturunkan, ditanazulkan itu adalah Sayyidina Adam, Nabi Adam alaihi wassalatu wassalam. Nah, jadi Nabi Adam adalah manusia pertama, bangsa khalifah manusia ini. Beda lagi kalau bangsa sebelum Adam ya, kita ndak usah bahas malaikat, ndak usah bahas iblis, ndak usah bahas jin. Kita bahas manusia pertama, yang pertama diturunkan ke bumi. Itu adalah Nabi Adam. Nah, kemudian Nabi Adam ini di situ sudah ditentukan bahwa umatnya atau sejaman dengan Nabi Adam itu ini ruh ini, jiwa ini. Kemudian ruhnya yang sejaman dengan Nabi Idris ini orangnya, jiwanya ini. Kemudian sejaman dengan Nabi Nuh ini. Nah, sampai Nabi Musa umatnya di sini dijajarkan semua. Kemudian sampai Nabi Isa, sampai Nabi Muhammad SAW. Nah, penutup para nabi adalah Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad ini menjadi nabi terakhir dan rasul terakhir, dikirim kepada zaman akhir. Nah, ketika umatnya Nabi Musa dikumpulkan juga, semua dijajarkan bahwa engkau nanti akan menghadapi atau bertemu Nabi Musa nanti di alam syahada, di alam dunia. Nah, maka kamu wajib ikut karena umatnya sesuai dengan zamannya itu. Nah, semua 124.000 nabi yang diutus ini itu semua adalah berakidah ad-dinul Islam. Tidak ada nabi yang tidak Islam. Semua kalimatnya dua kalimat syahadat. Semua itu membawa ajaran ad-dinul Islam. Mulai dari Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh sampai daripada Nabi kita Muhammad SAW. Jadi Islam itu sebenarnya ajaran fitrah, suci, kesucian. Nah, jadi ketika kita mengatakan bahwa itu hanya KTP saja,
ataukah hanya identitas saja, ataukah hanya ajaran buat-buatan kita saja, nah, maka itu yang salah. Karena ad-dinul Islam ini adalah pencapaian puncak, nah, pencapaian daripada manusia nanti ketika ditajallikan di dunia mampu mengembalikan jiwanya ini kepada zatul mutlak. Begitu. Tapi ada nanti babakannya. Bagaimana caranya jiwa dikembalikan ke sini? Tidak langsung bisa ke sini. Jiwa tidak bisa langsung ke sini. Ada tahapannya. Nah, kemudian setelah diutus itu semua, perlu dipatrikan, perlu diisbatul yakinkan betul-betul bahwa semua nabi adalah ad-dinul Islam. Kalau kita mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW Islam, kemudian Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, sampai Nabi Adam bukan Islam, berarti Nabi Muhammad mengingkari daripada nabi-nabi sebelumnya. Padahal tidak begitu. Nabi Muhammad SAW itu adalah melanjutkan kerja utusan sebelumnya, melanjutkan kerja ad-dinul Islam sebelumnya. Coba buka di dalam Al-Quran. Nabi Nuh mengatakan, sesungguhnya aku ini adalah Muslim. Nabi Musa juga mengatakan, sesungguhnya aku Muslim. Nabi Daud juga mengatakan, sesungguhnya aku Muslim. Orang-orang yang berserah diri. Nah, Nabi Isa juga mengatakan, aku adalah orang-orang yang berserah diri. Semuanya para nabi mengatakan seperti itu. Jadi ketika pencapaian seorang manusia itu kembali kepada fitrah, itulah ad-dinul Islam, ad-dinut tauhid sebenarnya. Nah, Nabi Muhammad kita melanjutkan kerjanya millata Ibrahim Hanifah. Nah, seperti itu. Nah, jadi kita ini di dalam lingkup kita saja ya, kita tidak keluar kemana-mana. Nah, jadi jangan yakini bahwa Nabi Muhammad itu membawa ajaran baru. Itu ajarannya Nabi Ibrahim, Pak. Itu ajarannya sampai Nabi Adam. Tidak pernah dirubah-rubah. Bahkan mengikuti. Nah, kemudian perlu dipahami bahwa ad-dinul Islam itu adalah pencapaian fitrah suci. Nah, jangan sampai cuma mengucapkan saja tapi tidak mengetahui apa yang sebenarnya ad-dinul Islam itu. Bukan cuma identitas dan sebagainya. Nah, kemudian kita ke sini lagi. Nah, baru ke misal. Ini misal itu ubun-ubun bapak ajasam kepada insan kamil. Nah, kalau kita dari bawah, nah, dari bawah ya, kita dari bawah insan kamil. Nah, kita gambar dulu. Ini ibarat batang tubuh manusia atau jasmani ya. Jasmani. Kemudian nanti ruhani. Ruhani ini ruhani atau ruh suci. Nah, ruh suci dari mana? Nah, ruh suci ini dari mana? Ruh suci itu jelas sampai ini. Nah, zatul mutlak. Ini yang dikatakan kuhembuskan sebagian hembusanku. Bukan dihembuskan begini. Hanya Allah yang bisa membeberkan itu. Kalau kita beberkan juga di sini enggak pantas. Enggak bisa kita mengatakan bahwa Allah mengembuskan begini. Enggak begitu. Jadi ini yang ke sini, ruh suci. Nah, jasmani ini sebenarnya dari mana sih? Di situ kan orang bertanya-tanya. Ya, tahulah api, angin, air, tanah. Oke. Dari mana sebenarnya ini? Nah, ini kan sudah diurut tadi ya, sudah diurut. Halusnya api, angin, air, tanah bertajalli menjadi ruhani atau nafs. Nah, nafs ini itu nanti disimpan di sini. Nah, disimpan di alam misal. Alam misal itu apa? Alam ubun-ubun bapak. Nah, ubun-ubun bapak. Kemudian nanti dari ubun-ubun bapak sebelum turun ke ajasam ya, sebelum berpindah ke alam ajasam itu ke tulang sulbi. Kemudian menjadi air mutlak. Nah, air mani ya. Nah, atau biasa juga disebut ma'ul hayat. Nah, air kehidupan, air suci, air mani. Nah, itu air mani itu dari nafs ini, dari ruhani ini, hadirin. Menjadi ke ubun-ubun bapak, berpindah. Kemudian pada saat mau pindah ke ajasam itu turun ke tulang sulbi menjadi air mani.
kemudian berpindah ke alam ajsam, menjadi alaqah. Nah, segumpal darah nantinya, segumpal darah menjadi segumpal daging, terus sampai hingga menjadi bayi. Nah, di situ jasmani ini telah terbungkus menjadi mim ha mim dal. Nah, jiwanya di mana? Jiwanya itu sebenarnya adalah jasmani itu yang menjadi. Paham? Jadi jiwa itu menjadi jasmani nantinya. Ini Muhammad ini. Nah, cuma ini jasmani, jasmani ketika ditiupkan, dihembuskan roh suci, dihembuskan roh suci. Nah, kemudian terbitlah juga di sini jiwa atau nafs. Sebenarnya jiwa itu telah ada, karena jiwa itu yang menjadi jasmani, cuma diaktifkan lagi oleh roh suci. Begitu sebenarnya. Jadi diaktifkan sama ruh suci. Nah, di sini juga lah berlaku Nur Muhammad Rasulullah nafas itu. Nanti ketika kapan dia bernapas, kapan anak bayi nanti ini dalam kandungan bernapas, ketika dia keluar dari rahim ibunya ke dunia insan kamil. Jadi napasnya dari mana? Itu jelas Ahmad Rasulullah. Jiwanya dari mana? Itu jelas dari halusnya api angin air tanah. Dari Ahmad Rasulullah juga, dari sini juga. Cuma bertajalli. Nah, kalau manusia, ruh sucinya itu langsung ditiupkan. Nah, kalau nafsnya dari sini. Nah, kemudian napasnya itu dari yang kedua ini. Napasnya. Tapi dia, anak bayi itu bernapas ketika dia telah keluar di dalam kandungan ibunya. Baru bernapas. Nah, disitulah 4. Jadi lengkap di situ. Ada jasmani dibalut dengan hati. Nah, kemudian ada nyawa itu nafas tadi. Sir, rahasia itu ruh suci. Nah, jadi jasmani, ruhani, nurani, rabbani, atau tubuh, hati, nyawa, rahasia. Nah, itulah jiwa, itulah di dalam hati ini, jiwa, nafs. Nah, jiwa ini sebagai sentral, titik fokus nanti, titik fokus keakuan. Nah, si jiwa inilah yang nanti akan dioper kemana-mana. Mau di akunya jasmani, akunya hati, atau ke akunya nyawa, atau akunya rahasia. Nah, si jiwa ini mau dipulangkan. Nah, si jiwa ini, tugasnya jiwa ini ingin dipulangkan kepada martabat ahadiyah. Caranya bagaimana? Si jiwa ini mulai mengenali Ahmad Rasulullah, nyawa. Harus mengenali nyawanya, si jiwa ini. Jadi dia mengenali Ahmad Rasulullah, atau disebut Nur Muhammad juga, atau disebut Ahmad Rasulullah, hakikat sejati pada diri itu Ahmad Rasulullah. Nah, si jiwa itu harus menitik beratkan titik fokusnya ke Ahmad Rasulullah itu, melebur ke Rasulullah. Baru Rasulullah itu sendiri mi'raj kepada sir, mi'raj kepada rahasia. Barulah disebut kembali. Inilah disebut dinul Islam. Inilah yang disebut indallahil Islam. Jiwanya telah kembali kepada fitrah yang sebenarnya, yaitu ke nur ilahi. Jadi sebelum ajalnya batas 70 tahun, 60 atau 70 tahun ini, dia telah kembali. Nah, itu yang jadi masalah. Sinafs ini tadi, ketika dia telah lahir, itu belum berprasangka bahwa saya hidup, saya ini dan sebagainya, masih diambil oleh ruh ilahi, kesadarannya. Namun ketika tambah hari, tambah usia sampai dia sempurnanya pengakuan itu pada dirinya ketika umur 14 tahun atau umur ketika dia balik. Nah, itulah yang jiwa itu mau diislamkan kembali. Artinya mau disyahadatkan ketika balik. Makanya di situ disuruh 2 kalimat syahadat. Makanya di situ juga baru ada kewajiban rukun iman, rukun Islam dan sebagainya. Karena si jiwa ini tadi muncul pengakuan pada dirinya, sudah muncul pengakuan. Nah, di situ yang jadi
masalah mau dikembalikan ke sini sekarang, harus dikembalikan ke sini, martabat ahadiyah, ke nur ilahi. Baru nur ilahi inilah yang sendiri sudah esa dengan aku yang sebenarnya itu, karena tiada lain, tiada lain. Jadi itu sebenarnya, itu yang mau dipulangkan betul-betul. Nah, itulah ketika dia sudah memulangkan dirinya ke sini, dia tidak akan takut lagi kematian. Karena kenapa? Dia sudah pulang. Dia sudah pulang sekarang. Jadi ketika meninggal sudah tahu tempatnya. Ini apa namanya? Ini apa namanya? Itulah dikatakan surga di dunia dan surga di akhirat kelak yang sangat-sangat tinggi. Tempat kedamaian yang sangat-sangat nikmat senikmat-nikmatnya. Tidak ada apa-apa, tidak bisa dijelaskan ya, tidak bisa dijelaskan, tapi nikmat senikmat-nikmatnya. Namun orang, si manusia itu, ketika dia tidak berhasil memulangkan jiwanya sebelum ajalnya 60-70 tahun itu, maka dia akan melewati barzah, melewati padang mahsyar, melewati hisab, mizan, kemudian siratal mustaqim, baru ke surga atau kesengsaraan, kedamaian atau kesengsaraan. Itu pun sebelum ke sini belum tentu. Ada juga yang dari sana terus ke sini ada, tapi ada juga yang tidak. Jadi dia cuma sebatas di kedamaian ke kesusahan itu tadi. Susah dia jiwanya, tidak kembali, tersesat jalannya. Nah itu. Jadi makanya kita juga tidak bisa langsung si nafs itu langsung ke sini, tidak bisa. Dia harus melalui Ahmad Rasulullah. Nah ini sifat Allah, Ahmad Mustafa itu. Karena itu nyawa, itu yang mengantar jiwa, mengantar ke sini, mengantar ke zat mutlak itu. Baru zat mutlak itu sudah esa sudah dengan aku, esa dengan Rabbul Izzati, tidak usah lagi di kemana-manain, puncaknya di sini. Nah, itulah maksudnya, jangan sembah zatku, sifatku, asmaku, af'alku, tapi sembahlah aku. Kenalilah aku, pujilah aku. Nah, pada hakikatnya dia sendiri memuji dirinya. Maka ini apa namanya? Telah terangkum di dalam martabat 7 ini. Nah, kemudian kenapa kita itu tidak boleh sebenarnya durhaka kepada ibu bapak kita dan kepada nabi kita. Kenapa? Rahasianya ada di sini. Nah, kita ini Adam, taruhlah Adam ya. Kita ini punya ibu. Nah, kita punya ibu. Nah, di sini berhubungan lagi nanti dengan rukun 13. Nah, ini ibu ya. Ibu itu dari ibu, kenyataannya dari ibu itu ada kulit, bulu, darah, daging. Nah, jadi itu kenyataan ibu. Kulit, bulu, darah, daging, 4 dari ibu. Kemudian di situ ada 4 dari bapak. Nah, ini baru urat, tulang, otak, sumsum. Urat, tulang, otak, sumsum 4. Nah, kemudian di sini 4 dari Nabi Muhammad. 4 dari Nabi Muhammad. Ada juga mengatakan tidak diambil di situ Nabi Muhammad, langsung ke 5 dari Allah. Kalau kita 4 dari Nabi Muhammad. Apa itu? Pendengaran, penglihatan, pembicara, peraba. Kemudian setelah itu satu dari Allah, itu pengerasa. Jadi ada 4 tambah 4 tambah 4 lagi tambah 1, jadi 13. Nah, itulah 13 rukun sholat. 13 rukun sholat. Nah, kenapa disuruh sholat zohiriyah padahal sudah mengetahui ataupun sudah kembali batinnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun dikatakan sholat daim, sudah kembali, sudah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kenapa masih disuruh sholat zohiriyah? Karena di situ ada 13 rukun sholat. Disuruh kita itu mengingat perjanjian kita di sini dan semuanya.
Nah, disuruh ingat. Makanya dikatakan sumpah perjanjian. Nah, 13 rukun sholat itulah kenyataannya tadi 4 dari ibu, 4 dari bapak, 4 dari Nabi Muhammad, 1 dari Allah. Nah, itu yang disuruh ingatkan. Dan kita harus pahami bahwa ilmu ma'rifat itu di dalam, bukan di luar. Nah, maka syariat tetap harus dijalankan. Karena kita punya tubuh jasmani. Nah, seperti itu. Nah, kemudian hadirin semuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini nanti mengerucut lagi. Nah, ini tadi kedudukan martabat Tuhan itu 3, ahadiyah, wahdah, wahidiyah. Kemudian yang 4 ini martabat hamba. Nah, otomatis ini yang 3 ini adalah martabat qadim. Ini yang muhaddas. Muhaddas. Qadim, muhaddas. Kemudian kita kerucutkan lagi. Nah, sampai nanti di 2 kalimat syahadat. Terkerucut lagi nih. Nah, Tuhan, hamba, qadim, muhaddas. Nah, kemudian kerucutkan lagi, di sini kita kerucutkan, yaitu ini yang nomor 2. Nah, yang nomor 2 martabat wahdah. Ini kita lupakan sudah. Kita kerucutkan di martabat wahdah. Martabat wahdah ini dikatakan martabat hamba. Kemudian martabat ahadiyah ini martabat Tuhan. Sehingga menjadi dua kalimat syahadat. Nah, Allah dengan Muhammad. Nah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu 2 kalimat syahadat. Makanya senjata paling ampuh di muka bumi ini adalah 2 kalimat syahadat. Tidak ada lain. Tidak ada yang mengalahkan 2 kalimat syahadat. Lebih berat dari timbangan langit dan bumi. Apa? Langit dan bumi itu terbentuk dari 2 kalimat syahadat ini. Kalau tidak ada 2 kalimat syahadat, tidak bisa. Nah, itu. Nah, kemudian mengerucut lagi. Nah, ini semua dikatakan hamba. Nah, yang aku inilah yang sebenarnya martabat Tuhan. Nah, itu kerucutnya. Supaya tidak tertahan kita di alam martabat. Nah, tidak tertahan di sini. Nah, ujung-ujungnya ke sini, ke aku yang sebenarnya. Itu yang qadim, sebenarnya yang qadim tuh. Nah, ini semua nurnya dari martabat 1 sampai martabat 7 itu nurnya Tuhan, bukan Tuhan. Tapi nurnya itu tidak lain, karena aku ini adalah Ahad, Maha Esa. Memang yang sudah dijelaskan, aku itu bukanlah zat, aku itu bukanlah sifat, aku itu bukan asmaku, aku itu bukan af'al, tapi aku itu adalah aku. Aku ya aku. Namun aku tunggal, aku esa, aku maha tunggal. Makanya dipertegas oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ikhlas, dipertegas. Kul, katakan apa? Wahai Muhammad. Dikatakan dalam surah Al-Ikhlas, katakan wahai Muhammad, huwallah, huwa itu dia. Huwa itu isim domir. Itu syariatnya dia. Hakikatnya katakan wahai Muhammad, aku, huwa dia Allah. Allah Ahad. Ahad itu apa? Ahad itu esa. Jadi Allah itu esa dengan zatnya, esa dengan sifatnya, esa dengan asmanya, esa dengan af'alnya. Maha tunggal. Jangan dipisah-pisah Allah Ta'ala. Cuma jangan katakan af'al itu Allah, asma itu Allah, sifat itu Allah, zat itu Allah, yang sebenarnya bukan. Maka di dalam hadis qudsi dikatakan, jangan kau sembah zatku, jangan kau sembah sifatku, jangan kau sembah asmaku, jangan kau sembah af'alku, sembahlah aku. Akunya itu yang mana? Yang sangat-sangat tidak bisa dijelaskan. Itulah puncak ma'rifat, adalah mati sebelum mati. Puncak ma'rifat adalah tidak tahu. Puncak ma'rifat adalah tidak mengetahui apa-apa. Puncak ma'rifat adalah bodoh sebodoh-bodohnya. Makanya dikatakan, jangan potong-potong itu perkataan ulama. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ada lagi sambungannya. Wa man arafa rabbahu jahila nafsah.
Atau waman arafa rabbahu fasadal jasad, hancur dirinya. Hancur dirinya maksudnya di situ. Siapa kenal dirinya, dia kenal Tuhannya. Siapa kenal Tuhannya, hancur dirinya, jahil dirinya, tidak ada dirinya. Maka yang ada itu hanya Allah dengan ketunggalannya. Cuma jangan ketika tidak mempelajari ini, tidak mengetahui yang sebenarnya, baru mengatakan semua adalah Tuhan. Wah, ini yang berbahaya. Karena salah nantinya. Nanti dikatakan alam semesta itu adalah Allah. Wah, ini yang bahaya. Alam semesta itu tidak ada. Alam semesta itu adam. Alam semesta itu bayangan. Bayangan itu pada hakikatnya tidak ada. Jadi hakikatnya yang ada sebenarnya itu adalah yang ada itu. Cuma yang ada itu laisa kamitslihi syai'. Bukan sesuatu. Allah itu maha suci. Jangan katakan bahwa alam semesta itu dia. Nah, bahaya itu. Nah, disitulah sebenarnya nanti di sini terbagi-bagi. Nah, dalam surah dalam surah Al-Fatihah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Martabat ahadiyah. Alhamdulillahi rabbil alamin wahda. Ar-Rahmanir-Rahim wahidiyah. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 7. Amin. Engkaulah gantiku ya Muhammad. Muhammad aminullah. Engkau gantiku ya Muhammad. Makanya itu tadi ya, di jalur Nur Muhammad ini martabat 1 sampai 7, atau kita singkat zat sifat asma afal ini. Nah, ini zat, ini sifat, ini asma, ini af'al, yang 4. Nah, itu kita bagi Muhammad awal, Muhammad akhir, Muhammad zohir, Muhammad batin. Nah, itu. Jadi yang 4 ini, Muhammad awal, Muhammad akhir, Muhammad zohir, Muhammad batin, Muhammad zohir, itu adalah nur Tuhan, bukan Tuhan. Bukan yang sebenar-benarnya. Cuman jangan cari Tuhan. Jangan pikirkan itu, jangan cari itu. Bisa gila. Nah, nurnya. Nah, tapi jangan juga menyalahkan ulama yang tidak memakai istilah aku ini. Tidak memakai ini, langsung saja di martabat ahadiyah sampai 7. Tidak memakai ini. Nah, berarti mereka ijma'nya ijtihadnya ahadiyah itu sudah termasuk ini. Cuma ini tidak dibahas lagi. Jadi ahadiyahnya di sini. Berarti nanti yang dihembuskan adalah ini, yang kedua ini, Ahmad. Ruh sucinya yang dihembuskan ke sini, ke jasad. Nah, kalau kita karena adanya aku ini di atas martabat, maka yang dihembuskan itu adalah nur ilahi, ruh suci, zat mutlak itu. Nah, itu yang bedakan kita dengan makhluk lainnya, bedakan manusia dengan iblis, bedakan dengan jin, bedakan dengan hewan dan sebagainya. Malaikat pun juga tidak ada ruh suci di situ. Makanya cuma satu-satunya manusia yang mampu makrifat sempurna. Manusia saja. Yang lain tidak ada. Karena apa? Ada hembusan suci di situ. Ada nur ilahi, ada zatul mutlak. Sementara iblis tidak, malaikat tidak. Tidak ada malaikat iblis. Malaikat iblis itu cuma ini, Ahmad Rasulullah, cuma Nur Muhammad. Hewan-hewan juga semua itu Nur Muhammad saja. Tapi ini nur ilahi betul-betul yang dikonekkan. Makanya bukan dihembuskan. Kalau dihembuskan seperti kayak hulul jadinya, ittihad, itu yang bahaya, bukan. Itu diaktifkan. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengetahui hembusannya itu seperti apa. Itu kan cuma bahasa kita saja supaya memudahkan. Nah, itu. Jadi jasmani juga ini, jasmani itu ya terbit daripada sini-sini juga sebenarnya, cuma bertajalli beberapa kali. Nah, itu dari zat mutlak, kemudian bertajalli Ahmad Rasulullah, bertajalli ke Nur Muhammad, halusnya api angin air tanah, kemudian halusnya api angin air tanah ini menjadi dan sebagainya, aras, kursi, kolam dan sebagainya. Nah, kemudian di alam ruh inilah juga dari sini juga, dari Nur Muhammad, halusnya api angin air tanah. Nah, kemudian menjadi nafs atau ruh ruhani. Terjadilah di situ alastu bi rabbikum. Qalu bala syahidna. Setelah itu barulah pembagian
nanti kamu ini, nanti kamu ini umatmu ini nabimu ini bapakmu ini, nanti mamamu ini, nanti kamu begini, begini dan begitu. Kemudian dari nafs itulah pindah ke misal. Setelah misal, jadilah dia air mani, pergi pindah lagi di alam ibu, dalam kandungan. Sempurna dia 4 bulan 40 hari, dihembuskanlah ruh suci. Ini permisalan ya, dihembuskan. Maka disitulah juga ketika dia keluar, di situ bersuara 3 kali, baru menangis, disitulah dia bernafas, barulah Nur Muhammad dia rasakan. Lu keluar masuk, itu Nur Muhammad. Nur Muhammad yang Ahmad Rasulullah itu Ahmad Rasulullah. Waktu di dalam belum aktif di dalam kandungan, belum bernapas itu bayi. Ketika dia keluar mengatakan suara 3, baru menangis, baru bisa bernapas di situ. Kalau ruh suci dari 4 bulan 40 hari kurang lebih. Nah, kalau nafsnya itu yang menjadi jasmani. Cuma jasmani ini tetap berhubungan dengan nafs itu yang menjadi. Artinya nafs itu dari nafs kemudian menjadi air mani, kemudian menjadi darah, daging sebagainya, terbungkus menjadi tubuh manusia. Nah, di dalam tubuh manusia itu tetap juga ada nafsnya. Jiwa halus, artinya tubuh halus ya. Tubuh halusnya begitu. Nah, jadi meskipun dia telah menjadi jasmani, dia tetap ada juga halusnya. Nah, itulah jiwa. Jiwa itulah yang nanti di mana dia titik fokusnya. Dia titik fokusnya di kesadarannya jasad, jasmani, berarti dia Adam, tercela. Dia kesadarannya di Ahmad Rasulullah, itulah Muhammad, kesadaran Muhammad. Ketika dia di kesadarannya di martabat ahadiyah atau nur ilahi, itulah kesadaran ilahiyah. Baru di situ itu yang bawa kepada aku Rabbul Izzati. Puncak sudah. Jiwa itu titik fokus. Di mana dia fokusnya? Fokusnya di jasmani, berarti dia jadi diri palsu, diri Adam, rasa tercela. Itulah pengakuan pada diri kita. Itulah yang dihisap. Naik lagi di kesadaran Muhammad, rasa Muhammad, naik lagi sampai rasa Allah, rasa suci. Baru kembalilah dia kembali ke tempat yang sebenarnya. Itulah jiwa yang tenang. Nah, seperti itu sebenarnya. Jadi hadirin semulakan Allah SWT, ini dulu ya, intinya sebenarnya. Intinya nanti di 2 kalimat syahadat itu. Bagaimana si jiwa itu bisa dikembalikan sampai kepada Allah. Sekarang innalillahnya. Ini cuman intermezzo saja supaya mengenang dari mana kisah-kisahnya, ini pembagiannya, ini kemana. Nah, kemudian nanti terbit dari rukun 13 berpecah lagi jadi 7. Ini juga jembatan Siratul Mustaqim. Ini bisa dikiaskan Siratul Mustaqim. Jadi kubur, alam barzah, pada masyar. Kalau orang yang tahu ya hakikatnya sudah terbentang sekarang. Jembatan Siratul Mustaqim juga sekarang. Jadi jalan yang lurus, bagaikan rambut yang dibelah 7 alam ini. Nah, harus dilewati sampai betul alam ahadiyah. Harus kembali sekarang. Kalau tidak, kita akan mengalami itu di kematian kita kelak. Kalau sudah sekarang kembali, tidak lagi. Sudah kembali. Dia bukan di surga. Ini di atas surga. Martabat ahadiyah ini bukan di surga. Di atasnya lagi. Langsung dibungkus oleh nur ilahiyah. Kembali dia. Kembali ke asal diri yang sebenarnya. Asalnya yang tidak ada itu. Kita yang tidak ada, yang ada hanya Allah. Kembali kepada yang bukan sesuatu. Kembali kepada Tuhan yang sebenar-benarnya. Itulah tempat kembali. Itulah tugas manusia. Di antaranya contoh-contoh utusan-utusan. Kemudian dibuatnya 4 kitab. Kitab yang asli. Sebenarnya kitab banyak. Cuman kitab yang asli. Dibuatnya 4 kitab yang inti. 4 kitab inti itulah ajaran Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Kemudian menjadi api, angin, air, tanah. Menjadi 4 nafsu lagi. Menjadi 4 arah mata angin. Menjadi 4 malaikat. Menjadi jenderal-jenderalnya semuanya. Menjadi 4 sahabat dan sebagainya. Itu belahan-belahannya lagi.
Nah, ini juga 7 juga belahannya lagi di surah Al-Ikhlas tadi. Qul huwallahu ahad, 1 ayat. Allahus samad, ayat kedua. Lam yalid wa lam yulad, 3. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, 4. Kalau kita mau bagi 7 bisa juga. Qul huwallahu ahad, 1. Allahus samad, 2. Lam yalid, 3. Wa lam yulad, 4. Wa lam yakun, 5. Lahu kufuwan, 6. Ahad, 7. Surah Al-Ikhlas bisa dibagi 7 juga. Nah, jadi itulah sebenarnya banyak, nanti kalau mau dipecah-pecah sangat panjang waktunya, jadi tidak cukup. Artinya ketika mau dirakam-rakam tuh panjang, sampai sebenarnya berhari-hari pun ketika kita mau rakam satu-satu itu tidak selesai sebenarnya. Jadi itu saja intinya sebenarnya ada di 2 kalimat syahadat itu. Itu awal beragama Islam yang di mata Allah. Bukan Islam ini saja. Nanti kita akan bahas bahwa tauhid itu ada 4 tauhid. Artinya supaya kita tidak mudah mengkafir-kafir orang, membid'ah-bid'ahkan orang, mensyirikkan orang, jangan seperti itu. Jadi kita ikut ajarannya ulama-ulama dulu yang tidak terlalu frontal begitu. Jadi tauhid tetap terbagi. Ada tauhid munafik, ada tauhid awam, ada tauhid khos, ada tauhid khawasul khawas. Itu juga dibahas di dalam kitabnya Tuan Tasalamaka Syekh Yusuf Al-Makassari Al-Bantani. Beliau membagi 4. Kalau Imam Al-Ghazali 3. Imam Al-Ghazali. Kalau beliau 4 membaginya. Nah, jadi mungkin begitu hadirin semulakan. Ini tidak perlu dihafal, ya. Tidak perlu kita mengerti semua. Intinya sebenarnya ada di metode pelajaran. Tidak perlu. Ini cuman menambah lagi untuk bikin konten kan. Nah, seperti itu. Artinya biar menambah wawasan saja. Paham tidak paham bukan urusan si makhluknya untuk memahamkan, bukan urusan kita dan sebagainya, urusannya Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan juga dipahamkan juga bagus, tapi jangan dipaksa paham. Iya. Jadi mungkin begitu hadirin. Sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.